Oke, hari ini kita nggak bakalan bikin video kayak biasanya. Gue bakalan membagikan cerita pengalaman gue di video ini. Beda banget sama Daryl atau enggak Bang Dadang Hair Game Studio. Gue itu tuh gak terlalu bisa ngeanimasiin dan gak bisa gambar ya guys ya. Gue tuh kalau gambar orang palingan stickman atau enggak ya kotak-kotak kayak gini. Pokoknya tuh kayak karakter Roblox lah. Dan gue pun akan menceritakan pengalaman gue di video ini. Dan gue bakal menceritakan pengalaman gue mengenai teman-teman gue di sekolah gue, di kelas gue, di sekolah gue, di kelas. Gak. Jangan sampai kalimat itu nge-repeat. Jadi gue itu tuh masuk sekolah tuh ini SD ya, tanggal gue nggak tahu, lupa tanggal, tapi yang jelas pas tahun 2021. Itu pun gue masih kecil, gue masih tidak tahu apa itu sekolah, dan gue saking polosnya sampai-sampai bilang kalau sekolah itu tuh adalah tempat buat nyantek, tempat sekolah itu untuk nyantek apalah. Jadi yang jelas tuh gue itu tuh pas di sekolah tuh beda banget sama di rumah. Ya tapi sekarang juga sama sih sama di rumah. Dan gue itu kalau di sekolah tuh ya, dulu itu tuh cuma diem. Karena masih canggung kali ya, punya teman masih dikit. Habis itu guanya introvert lagi ya kan. Terus ya gitu deh. Gue pun akhirnya memiliki sebuah teman pertama, yaitu gue gak bakal sebutin namanya, tapi yang jelas gue bakal nyebutin nama Gado. Kenapa bang Gado? Karena kita temenan karena gado. Kenapa bisa gitu? Jadi kayak gini, gue itu tuh mencoba untuk mencari teman, dan gue itu tuh mencari temannya dengan cara yang unik gitu. Gak kayak cewek, pasti cewek kalau nyari teman itu kayak yang sefrekuensi gitu ya kan. Mana cowok itu berbeda, dan cowok itu kalau berteman itu nggak sengaja. Jadi kayak welcome to the Mobile Legend. Wah bang, lu main ML juga? Kan main ML. Emang rank lu apaan? Epic, iya epic abadi bocah ya. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya di skenarioin gitulah. Dan sama juga kayak gua, tapi bedanya gua nggak main ML. Gue main tuh Roblox seperti yang ada di background. Dan karena temen gue ini nggak bisa main Roblox, padahal Roblox gamenya gitu-gitu doang aja, cuma kotak-kotak. Habis itu nanti ada banyak kategori game. Dan temen gue ini si Gado, dia itu tuh bilang kayak gini ke gue. Gue doang sih yang duluan bilang kayak, kamu tahu nggak? Nanti kan aku pas pulang dibeliin gado-gado sama emak aku. Terus gue juga nggak tahu sih dia ngomong apaan, tapi dia kayak bilang, loh gado-gado itu kan makanan favorit aku juga. Hah, lu juga suka gado? Kita temenan. Ini sih gitu ya kalau di skenario ini ya. Tapi ya karena itu kejadian udah lama, jadi kita lupa. Nah, kita pun berjanji, kita pun mengucapkan sebuah sumpah, yaitu beberapa rules. Rules 1, kita akan berteman sampai akhir hayat. Rules 2, kalau kita udah dewasa kita kosan bareng. Rules 3, gue lupa. Gue nggak tahu. Gue juga tahu itu dulu rulesnya apa aja. Tapi yang jelas, nih bocah nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi kalau gue pernah gitu lihat dia tuh, kan dia kan juga anaknya kan juga brander. Nah, dia itu tuh kalau dia nulis
kosakata dalam bahasa Inggris tuh pasti kayak di Indonesiain, kayak misalnya nih gue dulu pernah lihat dia itu tuh gambar karakter Rainbow Friends, dia dari Roblox juga. Nah terus dia itu nulisnya kayak misalnya ini blue, jadinya harusnya tulisannya blue, jadinya blue doang, nggak pakai abis itu dia kalau nulis green atau tulisan bahasa Inggrisnya GREEN, green, dia tulisannya GRIN. Nah udah tuh, terus gue coba kayak revisin dong, kayak ini bukan kayak gini tahu, harusnya blue itu blue dan green itu harusnya GREEN. Nah, ini juga nih harusnya purple itu purple, bukan purple. Ya, intinya kalau di skenarioin gitu dah. Dan gue pun masih berteman. Yeay. Tetapi saat tahun-tahun berikutnya lewat, kita naik kelas bareng, makan di kantin bareng, kita jajanin satu sama lain, kelas gak ada duit. Momen berharga banget itu. Tapi itu pun berubah saat kita udah kelas 5. Atau kelas gua sekarang. Gua sekarang kelas 5. Itu pahit banget sih. Jadi waktu itu kita kepilih jadi sekelompok. Pokoknya tuh kita tuh kayak sekelompok lah, kelompok piketnya. Kayak misalnya nih, gua itu tuh piket di hari Senin. Nah, dia juga piket di hari Senin karena kita sekelompok. Jadi guru gue itu ada tugas, yaitu kita harus yang namanya itu, pokoknya tuh prakarya lah ya. Intinya tuh ya, kita itu disuruh bikin prakarya tentang ekosistem. Dan kita, atau kelompok piket gua, itu tuh kepilih bikin ekosistem sawah. Dan gua nge-start dong, karena gua apa jadi gua nge-start ekosistem sawah. Dan ternyata ekosistem sawah itu mempunyai hewan-hewan seperti padi, habis itu kodok, habis itu ular, habis itu elang, dan pengurai, atau dalam bahasa ilmiahnya dekomposer. Gue pun bikin tuh, dan si temen gue gado-gado ini bilang, aku mau jadi produsen aja lah si padi. Dan gue pun jadi udah, gue milihnya elang aja. Dan kita pun latihan lah, dan sampai di hari dimana gue, gado-gado dan yang lain maju. Oke, kelompok Selasa, mohon maju ke depan. Nah, intinya speedrun lah, kita kayak template lah, kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Selasa akan menjelaskan tentang ekosistem sawah. Karena dia paling pertama tuh si gado-gado alias si produsen, kita pun kayak skeptis. Emang bisa nih? Kalau kayak gini gimana? Terus dia pun mulai menjelasin lah. Produsen atau yang disebut di sini padi adalah suatu kita pun mulai panik lah, ini bocah gimana? Lu yang milih sendiri, lu yang nggak bisa baca, goblok. Dan intinya tuh dia tuh gak bisa ngomong organisme. Gua sebagai anak-anak
anak-anak premium anjay. Kenapa gue bisa bilang anak-anak premium? Soalnya tuh anak-anak lain kalau di setel YouTube pasti nyetelnya tuh kayak lagu-lagu buat bocah. Tapi gue tidak. Gue dari kecil itu sudah dikenalin oleh National Geographic. Jadi National Geographic itu tentang dokumentasi hewan. Dan yap, gue suka banget National Geographic ini. Karena gue juga jago bahasa Inggris, jadinya gue agak-agak ngerti lah apa yang mereka ucapin. Dan organisme ini, itu tuh kosakatanya guys. Jadi ya kayak hewan tuh kalau dalam bahasa ilmiah disebutnya tuh organisme, bukan hewan. Misalnya kayak organisme bersel satu, organisme multiseluler. Nah gitu tuh ilmiahnya noh. Tetapi nih bocah malah nggak bisa nyebut kata-kata segampang ini. Ya gue tahu itu susah bagi orang-orang yang nggak biasa. Tapi bro, lu bisa nggak sih? Bisa nggak sih gak usah belibet, anjing nih orang. Lai, ada rasa menampol? Iya. Dan ternyata nih bocah itu tuh juga aneh. Anehnya tuh karena kok pas setiap main ABC 5 dasar kayak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F. F apaan F? Francis. Lah, Francis kan P. Lu gimana sih? Oh iya, coba lagi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A, B, C, D, E, F, G. G apa G? Ah, gue tahu. Jerman. Itu baik, itu Inggris, baik. Itu Inggris goblok. G mah itu kan banyak. Kalau lu apa sap? Gambia. Oh, di Eropa itu. Di Eropa lagi anjir. Itu di Afrika tuh. Harusnya ya itu tuh harusnya salah, bro. It's wrong. Tapi pokoknya setiap dia melakukan suatu kesalahan atau kebodohan, gue nyebutnya kebodohan aja karena ya gitu deh. Dia itu tuh kayak masa sih? Enggak kali. Like bro, lu belajar geografi gak sih? Karena gue dari kecil itu ya disuguhinya tuh ilmu semua kayak geografi kayak tadi itu National Geographic. Baiklah. Inilah alasan kenapa gue suka belajar geografi itu karena negara dulu gue itu suka konten-konten kayak Country Boss, Country Human. Tapi ya Country Human ini gue juga jarang nonton. Lebih enakan Country Ball, gila. Dan ini pun menjadi alasan kenapa gue hafal semua negara yang ada di peta dunia sekarang. Bahkan yang paling muda. Paling mudanya yaitu adalah Sudan Selatan. Segitulah. Dan gue pun bisa hafal semua ini karena gabut. Gabut gimana tuh bang? Jadi gabutnya itu adalah gue nonton sampai habis. Nggak pernah di skip, nggak pernah di pause. Gue nonton sampai habis gitu-gitu, ya udahlah. Dan sebenarnya masih banyak sih ya kebodohan dia, tapi ya gue karena masalah durasi jadinya ada yang tertarik mau dibikinin part 2-nya. Ya udah, komen. Aku aja mungkin coba ini dan sampai jumpa di videonya dan see you next time. Goodbye.